Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akankah Jokowi jatuh? Apapun logikanya, kalau gerakan rakyat ini benar-benar masif dan berlangsung lama semakin mengkristal, maka kekuatan apapun tidak akan bisa menghalau. Pemerintah dengan segala alat yang ada padanya tidak akan berdaya. Polisi, walau selama ini memang terkesan berpihak pada penguasa, tetap tak akan sanggup melawan rakyat. Tentara, jelas, tak akan konfrontasi dengan rakyat. Apalagi partai-partai, baik pendukung Undang-Undang Cipta Kerja ataupun penolak, jangan lagi sekadar pencitraan. Dan main ngeles sana-sini, segeralah bersikap. Berpihaklah pada rakyat. Sebab bisa jadi berawal dari buruh yang mempersoalkan undang-undang cilaka itu, justru ini akan beralih menjadi tuntutan penggulingan pemerintahan. Saat ini walau belum solid, mahasiswa sudah membantu buruh. Orang-orang atau kelompok yang selama ini memang tidak suka pada rezim, bukan tidak mungkin akan segera ambil bagian. Rakyat dengan beragam latar belakang dan kepentingan bisa jadi nanti berada pada titik temu yang sama, muak pada penguasa saat ini. Penguasa eksekutif yang dikomandani Jokowi, penguasa legislatif yang dikomandani Puan Maharani. Ketika memang benar nanti gerakan dan kerumunan rakyat sudah pada titik ingin menjatuhkan Jokowi, bahkan orang-orang yang tadinya mendukung Jokowi dan Puan akhirnya pun bergabung bersatu. Apalagi menyaksikan pada berbagai tayangan, demonstran sudah mulai anarkis, sementara aparat juga sudah represif. Protokol kesehatan terkait COVID-19 sudah tak ada. Aturan berdemo sudah diabaikan para pendemo. Standar pengamanan pun diabaikan oleh aparat. Kalau sudah begitu, mari kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah gerakan ini akan membesar dan benar-benar berhasil mengalahkan kekuasaan? Ataukah ternyata penguasa yang justru berhasil memberdaya gerakan ini? Semisal dengan cara melakukan beli-beli simpul gerakan. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini, tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama,
Permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang di putusan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption, sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah, cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemaksulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri. Terungkap 3 skenario pilihan andai saja Presiden Jokowi turun dari tahta. Kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang masih belum cukup untuk dikatakan baik memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo turun tahta. Berbagai skenario pun bermunculan terkait bagaimana jalannya pemerintahan selanjutnya jika andai Jokowi benar-benar turun dari jabatan. Pakar kebijakan publik Amir Hamzah menyebut skenario utama yang sangat mungkin terjadi adalah naiknya Ma'ruf Amin menjadi presiden. Setelah Jokowi mundur, ada beberapa alternatif. Pertama, Ma'ruf Amin naik menjadi presiden menggantikan Jokowi. Tentu banyak pihak yang tidak setuju Ma'ruf Amin menjadi presiden, ujar Amir Hamzah kepada wartawan pada hari Senin 10 Agustus yang lalu. Selanjutnya, alternatif kedua adalah rezim Joko Widodo dan Ma'ruf harus mundur semua dan digantikan calon presiden 2019 lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga apakah diterima publik? Apalagi sikap Prabowo sudah berbalik karena gabung rezim Jokowi. Alternatif ketiga, setelah Jokowi mundur, kata dia adanya kabinet presidium di mana dalam jangka waktu 1-1,5 tahun untuk mempersiapkan pemilu. Ketua presidium kabinet bisa Rizal Ramli, Din Syamsuddin karena memiliki kemampuan dan juga jaringan internasional. Alternatif ketiga, pembentukan kabinet presidium paling netral setelah Jokowi ini mundur dari kursi presiden. Begitu pungkasnya.
Ada beberapa skenario jika Joko Widodo lengser dari presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario yang pertama, skenario normatif jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 1. Begitu kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Kata Tarmizi, skenario wakil presiden Ma'ruf Amin menjadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda saat posisi Habibie pada tahun 1998. Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini, sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi lagi, skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani. Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Begitu ungkapnya. Sementara, partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem, yang memiliki kursi 9,05%. Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pun pecah kongsi.